dari Lumajang ke Banyuwangi buat balik kuliah, pasti badan aku rasanya lemas. Kadang jantung berdebar, perut juga nggak enak, susah tidur, bahkan gampang cemas. Padahal cuma duduk di perjalanan aja, tapi kenapa efeknya bisa sebesar itu ya? Ternyata bukan cuma rasa capek biasa, tapi respon alami tubuh terhadap stres. Saat traveling jauh, jam tidur berubah, pikiran tegang, tubuh langsung mengaktifkan sumbu HPA, hipotalamus pituitary adrenal axis. Sistem hormon ini yang membuat tubuh siap menghadapi perubahan. Tapi kalau aktif terus, bisa bikin tubuh kelelahan. Jadi di sini itu yang kerja lembur bukan cuma aku aja ya, Kal. Berarti juga hormon aku dong, Kal. Iya, hormon stres kayak kortisol itu kerja keras waktu kita bepergian. Yuk kita bahas gimana cara kerja sistem ini menjaga tubuh tetap kuat selama perjalanan. Sistem utama yang bekerja saat stres adalah sumbu HPA. Hipotalamus menerima sinyal stres dari sistem saraf limbik, lalu melepaskan CRH ke hipofisis anterior. Hipofisis merespons dengan melepaskan ACTH ke sirkulasi darah. Akhirnya, korteks adrenal melepaskan kortisol, hormon utama stres. Kortisol bekerja ke banyak organ, meningkatkan glukosa darah, menekan sistem imun, dan memodulasi tekanan darah. Jadi, seluruh tubuh ikut siaga. Tapi bila traveling menyebabkan stres berulang, sistem ini bisa menjadi overaktif. Kalau kita lihat dari sisi jaringan, sumbu hipotalamus pituitary adrenal axis atau bisa disebut dengan sumbu HPA itu menghubungkan otak dengan kelenjar endokrin lewat sistem portal hipofisis loh. Di hipotalamus, neuron paraventrikular mensekresi CRH yang berjalan ke hipofisis anterior melalui kapiler portal. ACTH disekresikan dari sel kortikotrop, kemudian menstimulasi zona vasikulata pada korteks adrenal, tempat sintesis kortisol. Menariknya, sel adrenal punya banyak mitokondria dan enzim B450 yang penting untuk konversi kolesterol menjadi kortisol. Saat traveling menyebabkan stres fisiologis, misal kurang tidur, jet lag, dehidrasi. Nah, aktivitas sel-sel ini meningkat sehingga kadar kortisol bisa melonjak 2 kali lipat. Secara molekuler, kortisol itu bekerja lewat reseptor glukokortikoid atau bisa disebut dengan GR di sitoplasma. Setelah hormon berikatan, nah itu kompleks GR kortisol masuk nih ke inti sel dan mengatur transkripsi gen. Yang pertama itu meningkatkan ekspresi enzim gluconeogenesis PEPCK G6 fase. Dan yang kedua itu menekan gen-gen inflamasi IL-1 TNF alpha. Dan yang ketiga itu adalah mengubah ekspresi reseptor adrenergik di otot polos pembuluh darah. Nah, selain itu, aktivitas sumbu HPA menekan sumbu HPG reproduksi dan sumbu HPP itu tiroid. Itu sebabnya orang yang stres kronis itu sering mengalami gangguan menstruasi, mudah lelah, dan juga berat badannya itu naik gitu. Kok bisa ya sistem stres ini bisa berhenti sendiri? Ada mekanisme negative feedback. Saat kadar kortisol tinggi, hormon ini menghambat sekresi CRH di hipotalamus dan ACTH di hipofisis. Tapi kalau stres terjadi terus-menerus seperti perjalanan panjang tanpa istirahat, sistem umpan balik ini bisa terganggu. Hasilnya kadar kortisol tetap tinggi meski stresor sudah berakhir. Nah, kortisol kronis memicu resistensi insulin, hipertensi, terus gangguan tidur, dan penurunan imunitas. Penelitian terbaru menunjukkan hubungan kuat antara stres, HPA aksis, dan kesehatan. Yang pertama, Zhu et al. From Endocrinal 2023, aktivitas HPA yang berlebihan berperan dalam peningkatan tekanan darah dan gangguan metabolik pada individu dengan stres psikologis kronis. Yang kedua, Zhang et al. From Endocrinal 2024,
Disfungsi HPA aksis terkait kelelahan kronis dan perubahan ekspresi gen reseptor glukokortikoid. Yang ketiga, Lee et al. Method Brain Disease 2024, aktivasi HPA yang terus-menerus dapat mengubah keseimbangan suhu HPA HPG, menurunkan hormon gonad, dan memengaruhi mood serta energi. Ketiganya menegaskan bahwa stres bukan hanya soal perasaan, tapi tentang biokimia tubuh yang nyata. Jadi kesimpulannya saat traveling itu tubuh mengalami stres fisiologis yang mengaktifkan sumbu HPA, hipotalamus, hipofisis, adrenal. Hipotalamus itu melepaskan CRH kan. Nah, yang menstimulasi hipofisis anterior untuk menghasilkan ACTH. Nah, kemudian dia itu merangsang korteks adrenal, melepaskan kortisol, hormon utama stres. Kortisol itu bekerja di tingkat jaringan dan juga seluler dengan mengatur ekspresi gen yang meningkatkan gluconeogenesis, menekan peradangan, dan juga memengaruhi fungsi pembuluh darah dan metabolisme energi. Namun, jika stres itu berlangsung lama gitu, seperti perjalanan panjang tanpa istirahat, itu sistem umpan balik negatif feedback HPA dapat terganggu. Akibatnya, kadar kortisol itu tetap tinggi, memicu resistensi insulin, gangguan tidur, kelelahan, dan penurunan imunitas. Dan relevansinya itu temuan ini menunjukkan bahwa stres saat traveling itu bukan hanya lelah biasa, tapi respon fisiologis nyata yang melibatkan otak dan juga sistem hormon. Nah, dengan memahami mekanisme ini, kita tahu pentingnya istirahat cukup, hidrasi, dan manajemen stres untuk menjaga keseimbangan hormonal tubuh. Jadi, menjaga keseimbangan sumbu HPA berarti menjaga tubuh tetap sehat selama perjalanan. Kendalikan stres, jaga hormon tetap seimbang supaya perjalanan sehat dan juga menyenangkan.